tanpa ada standar bersama yang disepakati, maka yang terjadi pasti konflik. Jadi yang kamu lihat hari ini, kenapa dulu zaman Pak Harto yang lebih enak zamannya Pak Harto itu, yang itu, kok kamu nggak merasa ada banyak konflik? Karena ada standar bersama, meskipun itu cenderung dipaksakan untuk semuanya, bahwa orang harus gini, harus gitu. Standar bersamanya adalah P4. P4 itu aja ditafsirkan dalam butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila ada lagi apa? Yang banyak dulu, ada penataran, setiap masuk lembaga apapun ada penatarannya, ada standar bersama meskipun cenderung dipaksakan. Tapi dalam konteks stabilitas sosial ini lebih kondusif, meskipun tidak menghargai pilihan masing-masing komunitas, masing-masing kelompok. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hari ini kita masuk ke bagian etika selanjutnya. Rencana saya etika tinggal hari ini dan minggu depan. Sebenarnya masih banyak aliran-aliran etika, cuma kita ambil modus-modusnya yang besar. Nanti sisanya, kalau ada waktu ngaji ini bisa panjang, kita akan ketemu lagi dengan aliran-aliran tertentu dari etika. Hari ini kita akan ngomong relativisme, altruisme, dan egoisme. Oke, relativisme etik. Katanya ada beberapa aliran etika yang punya pandangan relativis. Katanya kelompok relativis tidak ada prinsip moral yang valid secara universal. Bermoral itu sesuai masing-masing konteksnya. Prinsip moral itu benar atau salah itu sifatnya tergantung pada kesepakatan sosial budaya atau pilihan setiap individu. Yang tergantung pada kesepakatan budaya atau kesepakatan sosial namanya konvensionalisme. Yang tergantung pada pilihan individu namanya subjektivisme. Jadi di relativisme etik tidak ada moralitas universal itu. Moralitas itu selalu kontekstual. Kalau konteks hubungannya dengan dunia sosial budaya namanya konvensionalisme. Kalau konteks dengan dunia setiap individu, psikologi setiap orang itu namanya subjektivisme. Jadi menilai sesuatu itu etik atau tidak etik, jangan pakai parameter kita, tapi lihatlah setting masing-masing kultur sosial atau budaya. Model relativis ini kan banyak dibahas orang di era postmodern ketika ada kesadaran pluralitas. Sebelumnya kan kayak barat modern itu kan cara berpikirnya tidak relativis tapi objektivis, bahwa ada parameter-parameter untuk mengukur etika, mengukur budayanya orang lain. Misalnya kayak kamu di pikiranmu, wah orang Irian Jaya itu tidak pakai baju, cuma pakai koteka, itu belum beradab. Yang sudah beradab ya kayak kita ini pakai baju. Nah, itu kan berarti kamu mengukur peradaban, mengukur budaya, mengukur etikanya orang Irian dengan etikamu. Katanya orang Walvis tidak tepat yang seperti itu. Masing-masing budaya, masing-masing komunitas sosial punya logika, punya sistem etika sendiri. Nanti itu kalau dalam
antropologi ada bidang khusus yang bahas itu, namanya etnografi. Ya kan? Cuma ya kelihatannya masuk akal saja, tapi ya kadang-kadang juga banyak budaya-budaya yang bikin kamu apa ya kita nggak boleh menilai. Misalnya apa ya, ada satu suku di Afrika yang itu kalau punya anak, lahir anaknya cacat, itu terus begitu lahir kok cacat, terus dibuang ke sungai, dikasih makan buat kuda Nil, dengan asumsi bahwa anak ini memang keturunannya kuda Nil, makanya cacat terus dibuang. Ada lagi budaya apa ya yang aneh-aneh. Misalnya orang Eskimo itu kalau nenek atau kakeknya, jadi kalau punya orang tua yang sudah sangat tua, kok ditunggu nggak mati-mati, akhirnya diasingkan, nggak dikasih makan, cepet mati. Ditunggu suwi mati-mati, susah sini ya. Sudahlah, ditinggal aja sampai meninggal, pokoknya nggak usah diopeni. Nah, itu sistem etik mereka. Kalau di Indonesia misalnya apa ya? Ada yang pernah ke Kemukus gunung? Ada ya? Nah, itu kan mereka punya sistem etik budaya sendiri, bahwa kalau ke sana dan punya tujuan tertentu, untuk bisa sukses menemukan tujuannya, dia harus melakukan yang itu. Kamu sudah paham lah, orang usah gaya pura-pura. Oke, ada sistem. Atau kayak Arab kuno. Di Arab kuno ketika perempuan diperlakukan jadi kayak properti, jadi kalau ayahnya meninggal, istrinya bisa diwariskan ke anaknya misalnya. Atau kalau punya anak perempuan terus dan dianggap defisit terhadap ke asetnya suku, terus biasanya terus dia dikubur hidup-hidup. Ini kan budaya-budaya kayak gini kan, apa ya sih budaya itu harus tidak boleh dinilai oleh budaya yang lain. Nah, itu silahkan kamu diskusikan. Tapi katanya kelompok konvensionalisme, prinsip moral itu harus kita nilai dari budaya atau masyarakatnya. Kalau kita nilai dengan perspektif kita, pasti tabrakan. Karena dunia sosial itu punya dua ciri. Yang pertama diversity, yang kedua dependensi. Di Inggris ada satu kampung namanya kampung nudis. Kampung nudis itu pokoknya penduduk situ diharamkan pakai baju. Slogannya adalah back to nature, kembali pada alam. Dan orang itu untuk alami kan nggak usah pakai baju ya. Gara-gara baju ini kan kita jadi nggak alami, asli aja. Nah, itu dicopoti. Jadi orang sekampung gitu. Barang siapa masuk ke situ, dia harus nyopot itu. Kalau enggak, itu nggak boleh, jangan masuk. Jadi namanya kampung nudis, budaya sana. Jadi begitu kamu mau masuk ke sana, copotlah bajumu, kamu harus full asli alami apa adanya. Namanya kampung nudis. Ya kapan-kapan kita rekreasi di sana. Ya kan ada di Indonesia ada. Cuma kalau mereka lihat orang nggak pakai baju biasa, nggak ngerti kalau kamu. Mungkin yang bikin rusak itu kan pendatang-pendatang kayak kamu itu. Kayak mungkin pernah tak ceritain, zaman saya pernah penelitian di suku Dayak itu kan ada daerah tertentu yang perempuannya nggak pakai apa? Ya nggak pakai penutup dada, jadi kelihatan full. Nah, kalau orang sana biasa aja dia. Cuma kita begitu masuk ke sana, astagfirullah, senangnya. Jadi apa ini gitu. Jadi dan yang bikin rusak itu biasanya ya orang-orang baru pendatang gitu kan itu. Jadi kalau orang sana sih lihat biasa, jadi yang dilihat juga biasa. Cuma karena begitu banyak pendatang melihatnya dengan aroma yang berbeda, mereka juga jadi risih akhirnya. Nah itu kan katanya konvensionalisme, jangan dinilai pakai standarmu dong. Kalau dinilai pakai standarmu ya semua salah. Kalau dinilai pakai standarmu ya orang Irian itu kelihatan sangat tidak beradab.
Kalau dunia pakai standarmu ya orang Afrika tadi yang membuang anaknya ya kelihatan kan nggak etis. Tapi dalam dunia mereka itu sangat etis. Mungkin dulu pernah tak contohkan bagaimana orang primitif itu ketika dia menyatakan jatuh cinta pada pasangannya, enggak kok bilang I love you, apa kirim SMS, apa mention di Facebook. Tapi begitu bilang aku cinta padamu, enggak pakai bilang. Pokoknya ada perempuan yang ditaksir, dipegang, cek, rambutnya ditarik sampai jatuh terus diseret. Nah itu berarti ungkapan jatuh cinta. Kan aneh kan, jatuh cinta kok malah perempuannya dibuatin, diseret. Itu kan luar biasa. Tapi itu budaya mereka. Jadi simbol-simbol budaya yang mereka ekspresikan itu beredar di kalangan mereka dan hanya bisa dipahami oleh mereka dengan makna yang juga berlaku untuk mereka. Maka cara memahaminya ya harus kita gantungkan sesuai dengan budayanya. Itu pandangan kelompok konvensionalisme. Cara kita berpikir, cara kita berperilaku itu kan dibentuk oleh budaya kita sendiri-sendiri. Yang dari Jawa mungkin beda gaya dengan yang dari Madura. Madura itu Jawa nggak tuh? Madura. Iyalah. Yang dari luar Jawa mungkin beda dengan yang Jawa. Yang dari Aceh mungkin beda dengan yang dari Irian. Masing-masing punya standar moral sendiri-sendiri. Maka untuk menilai bermoral atau tidak bermoral, ya pasrahkanlah kepada makna masing-masing budaya. Nah itu tipe pertama, namanya konvensionalisme. Kalau subjektivisme itu sebenarnya mirip kayak konvensionalisme, tapi lebih sempit lagi. Tidak pada komunitas, tidak pada tradisi lokal, tapi justru pada pilihan-pilihan individu atau kelompok individu. Itu namanya subjektivisme. Jadi sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, itu lihatlah siapa individu yang milih. Kalau ada orang itu tak contohin, misalnya makan dagingnya sapi. Kalau kamu tanya daging sapi haram apa halal? Loh tergantung. Bagi orang Islam halal, tapi bagi orang Hindu haram. Kan gitu. Nah itu namanya subjektivisme. Bagi orang vegetarian juga haram, tapi dalam konotasi yang berbeda. Vegetarian itu kan nggak mau makan daging karena daging mahal. Jadi kan ada itu yang aku vegetarian aja deh. Alasannya apa? Uangku habis kalau harus tidak vegetarian. Jadi orang Islam, orang Hindu, vegetarian punya pendapat yang berbeda. Kawin bagus enggak? Etis enggak? Etis bagi orang Islam. Tapi bagi pendeta kawin itu enggak etis. Kan subjektif. Anjing haram enggak? Loh, haram kalau bagi orang Islam. Babi haram, tapi bagi yang tidak muslim halal. Jadi melihatnya, lihatlah subjeknya, siapa yang ngomong. Makanya kan ada lelucon yang suatu ketika kiai naik kereta jejer sama pendeta. Kiainya waktunya makan ada babi banyak, kiainya makan babi. Loh, sampai makan babi kata kiainya. Katanya pendeta, iyalah babi itu enak. Wah kalau di kita haram. Kata kiainya, kata pendetanya, sampean bodoh, barang enak nggak ngerti. Begitu sampai stasiun, kiainya dijemput oleh istrinya. Wah istrinya, sampean nikah? Iya. Dan sampean, katanya pendeta, enggak, saya enggak boleh nikah. Wah sampean rugi, ada barang enak kok diharamkan. Oke. Masing-masing subjek punya penilaian sendiri-sendiri. Maka menilai etis atau tidaknya sebuah perilaku, lihatlah siapa subjeknya, siapa yang ngomong. Ada loh, misalnya saya lupa ya, kalau nggak salah Yunani dan satu suku di New Zealand itu yang, kalau Yunani saya ingat Sparta.
Orang Spartan itu membolehkan mencuri asal tidak ketahuan. Susah ya, jadi bodoh ya. Cuma seolah-olah beda. Kamu boleh mencuri asal tidak ketahuan. Intinya jadi ya kayak itu. Tapi untuk seolah-olah boleh, kamu dibilangin boleh kok kamu mencuri asal nggak ketahuan. Padahal kamu selalu bilang nggak boleh mencuri itu. Atau kamu boleh nyontek asal nggak ketahuan. Itu sebenarnya sama dengan kamu nggak boleh nyontek. Tapi ini kan unik, ada budaya-budaya yang membolehkan pencurian. Ada budaya-budaya yang kalau di barat yang kamu sebut permisif, misalnya cowok dan cewek kalau suka sama suka asal nggak saling menyakiti. Kamu mau nginep bareng kah, kamu mau ke hotel berdua kah, kamu mau di warnet sehari semalam, nggak apa-apa, asal nggak ada kekerasan, nggak ada pemaksaan, nggak ada pelecehan, suka sama suka. Nilai moral yang berkembang di sana. Jadi kalau kamu datang ke Amerika, kamu kan nggak bisa tiba-tiba marah-marah ke sana atau orang, kamu bukan suami istri, nggak bisa. Kenapa? Sistem budayanya di sana. Sebaliknya mereka juga begitu. Kalau mereka datang ke sini nggak bisa mereka sembarangan seperti di tempat asalnya, karena mereka ngerti di daerah ini punya sistem budaya, punya sistem etika yang berbeda. Meskipun barat itu misalnya kalau pakai baju kadang-kadang wah terbuka semua, mungkin begitu masuk Jogja dia pikir-pikir, kecuali kalau di pantai. Kenapa? Mereka tahu ada konvensi di sini, ada kesepakatan etik yang harus diikuti. Jadi itu relativisme etik. Ada kelemahan, ada kekurangannya relativisme etik itu. Kelebihannya adaptif. Jadi orang yang berpandangan relativisme etik itu biasanya mudah untuk adaptasi, mudah untuk masuk ke komunitas yang berbeda-beda, mudah untuk diterima di mana-mana karena dia adaptif terhadap perubahan, karena dia mau menerima perbedaan. Itu kelebihannya. Tidak kaku dengan standarnya sendiri, tidak kaku dengan nilai yang dipedomaninya sendiri. Itu kelebihannya. Yang kedua, orang dengan berpandangan relativisme etik itu dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Jadi karena dia tidak dipaksa untuk standar moral tertentu, karena dia dibolehkan untuk memilih nilai moral yang sesuai dengan dirinya, maka dia harus mau tanggung jawab sesuai pilihannya. Dulu di Kant kan sudah ada asumsi bahwa untuk orang disebut etis atau tidak etis, untuk orang bisa dituntut tanggung jawab, dia harus bebas. Dan dalam relativisme etik kan dihargai kebebasan orang untuk milih sistem etika, untuk milih sistem perilaku yang dia yakini. Kalau ada orang datang ke Kemukus, maka itu pilihannya dan tanggung jawablah sendiri dengan segala resikonya. Ya macam-macam resikonya itu. Mungkin resiko psikologis, resiko fisik, resiko sosial, resiko, pasti ada resikonya. Pilihanmu untuk ikut kelompok tertentu, mengikuti sistem etika yang dikembangkan oleh komunitas tertentu akan berimbas. Kamu harus siap tanggung jawab dengan segala resikonya, karena itu pilihanmu. Orang yang tidak bebas tidak bisa dituntut tanggung jawab. Kamu datang ke ngaji ini karena dipaksa oleh pacarmu misalnya, ayo ikut ngaji, kalau nggak ngaji ya mas, besok nggak usah jalan bareng aku lagi. Nah, terus kamu terpaksa ke sini. Kalau ada apa-apa di sini, kamu tidak harus ikut tanggung jawab. Kamu terpaksa, bukan pilihanmu untuk datang ke sini. Jadi itu kelebihannya relativisme etik, tapi juga ada kekurangannya. Relativisme etik itu bisa membawa implikasi anarkis secara sosial. Kalau semuanya relatif, nggak ada standar yang disepakati bersama, yang dipakai untuk hidup bersama, dunia sosial akan chaos. Kalau orang dibiarkan sakar PDW semuanya, ya
anarki akan gampang muncul. Tabrakan antar nilai, tabrakan antar pilihan akan gampang muncul. Dan relativisme sosial, relativisme etik tidak bisa, tidak punya jalan untuk mengatasi. Kalau konflik gimana? Konflik antar budaya, konflik antar sistem etik, jalan keluarnya gimana? Kalau semua dianggap benar, nah terus kita hidup bersamanya pakai apa? Aku nganggap milikku benar, dia nganggap miliknya benar, lah terus enaknya gimana? Saya punya mau A, kamu punya mau B. Sementara kita butuh untuk bareng-bareng nih ngajinya di ruangan ini dan seterusnya. Saya pinginnya filsafat yang penting itu yo Barat. Sementara kamu enggak Pak, yang penting itu Islam. Kalau nggak ada standar yang kita sepakati bersama, ngaji ini nggak akan jalan. Maka harus ada standar yang disepakati bersama. Dan itu kelemahannya relativisme. Jadi dengan relativisme justru arahnya adalah anarkis. Setiap orang maju dengan keinginannya, dengan kemauannya sendiri. Kalau manajemen sosialnya tidak bagus, relativisme etik akan menghasilkan konflik sosial. Setiap suara boleh ngomong. Yang liberal silahkan ngomong, yang fundamentalis silahkan ngomong, yang klenik silahkan ngomong. Semuanya berhak ngomong, berhak mengekspresikan, berhak milih. Tanpa ada standar bersama yang disepakati, maka yang terjadi pasti konflik. Jadi yang kamu lihat hari ini, kenapa dulu zaman Pak Harto yang lebih enak zamannya Pak Harto itu, yang itu kok kamu nggak merasa ada banyak konflik? Karena ada standar bersama, meskipun itu cenderung dipaksakan untuk semuanya. Bahwa orang harus gini, harus gitu. Standar bersamanya adalah P4. P4 itu aja ditafsirkan dalam butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila ada lagi apa? Yang banyak dulu, ada penataran. Setiap masuk lembaga apapun ada penatarannya. Ada standar bersama, meskipun cenderung dipaksakan. Tapi dalam konteks stabilitas sosial ini lebih kondusif. Meskipun tidak menghargai pilihan masing-masing komunitas, masing-masing kelompok. Hari ini orang bebas milih. Kamu tidak Pancasila pun nggak apa-apa. Kamu bilang terang-terangan hari ini saya tidak Pancasilais, tidak apa-apa. Pancasila itu bikinannya Zionis. Kamu boleh hari ini ngomong kayak gitu, boleh. Coba zaman dulu kamu bisa hilang. Loh iya, zaman Pak Harto itu kok kamu gereneng-gereneng aja bisa hilang. Gak harus bikin seminar internasional ngomong kayak gini nih, bisa tiba-tiba besok kamu gak ada kabarnya. Zaman Pak Harto. Tapi ya itu positifnya stabilitas. Sementara hari ini orang bisa milih apapun boleh. Mbok kamu kitab sucimu dari Quran kamu ganti Gadoloco juga gak ada orang ribut. Ya saya baru kapan itu diskusi tentang kitab-kitab Jawa itu, tentang Gadoloco itu. Isinya lucu, kalau saya malah nganggapnya lucu meskipun banyak orang Islam marah dengan Gadoloco. Karena ditanggapi serius, karena bagi saya itu buku yang tidak serius. Kalau kamu tanggapi serius ya mesti marah. Tidak usah serius. Kalau ditanggapi serius, itu kan buku yang ditulis orang yang kecewa dengan kesuksesan Islam masuk ke Jawa. Kemudian dia nulis, dan kamu nanggapinya serius. Dia kan nafsirnya sok keluar PDW tentang ajaran Islam. Mekah itu adalah asal katanya Mekakah. Jadi perempuan yang mau gitu-gitu di sini. Syariat itu dari bahasa Jawa sarengan, asalnya nek sari jengat. Ini coba kamu baca Gadoloco itu, dan orang nanggapinya serius terus musuh. Kalau saya, lu ngapain kamu serius? Itu bukan buku serius, juga tidak dirujuk zaman kerajaan-kerajaan dulu, juga nggak jadi kitab pakem dalam buku kejawen. Jadi anggap aja itu novel fiksi yang buat ketawa-ketawaan bareng. Iya, jadi meskipun ada orang-orang tertentu yang agak dalam tanda petik menurut saya agak lebay, yang gitu-gitu dianggap wah itu mengandung nilai yang dalam, mengandung ya usah taruh mulai. Iya nggak apa-apa, itu kritik sosial zaman itu, karena pertarungan antara agama lokal yang merasa tersingkirkan dengan agama yang baru datang. Sebenarnya itu aja zaman itu.
Terus selain tidak bisa menghadapi konflik, relativisme etik juga susah untuk melahirkan pahlawan. Kalau setiap orang baik adalah orang yang ikut dengan budayanya sendiri-sendiri, tidak akan ada pahlawan. Kenapa? Karena yang disebut pahlawan, reformis, revolusioner, orang jagoan itu kan orang justru yang menabrak status quo, menabrak kemapanan budaya, menabrak sistem etika yang dianggap pasti benar. Kalau semua orang pakai relativis, nggak akan lahir Pangeran Diponegoro, nggak akan lahir Jenderal Sudirman, nggak akan lahir Soekarno, nggak akan lahir Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan. Justru ada orang-orang besar itu ketika mereka menyelisihi budaya yang saat itu sedang mapan. Kalau nggak ada Soekarno yang nasionalis, mungkin ya hari ini masih dalam cengkraman Jepang kita, cara berpikir, cara berperilakunya. Kalau nggak ada Ahmad Dahlan, mungkin di Jawa ini, khususnya di Jogja dan sekitarnya, Islam itu masih sangat pekat dengan tradisi Jawa yang cenderung mistik. Kalau nggak ada Hasyim Asy'ari, mungkin tradisi-tradisi lokal akan habis atas nama dan seterusnya. Itu kan orang-orang besar yang hidup tidak dengan mengandalkan, tidak dengan menyandarkan dirinya pada budaya di mana dia hidup. Jadi ada eksepsi, tidak semuanya. Dan justru orang ini kita anggap sangat luar biasa etisnya kan. Dia heroik, dia revolusioner, mendobrak tatanan dari level biasa ke level yang lebih bagus. Berarti apa? Kelemahannya relativisme etik, meskipun dia percaya pada diversity, pada keragaman, tapi dia stagnan, tidak berpikir akan ada progres, bahwa beda-beda iya, tapi kan beda ini gak mandek, ada progres. Jadi pluralitas itu niscaya di mana-mana memang ada pluralitas, tapi peradaban itu tidak berhenti dengan keragaman. Dia pasti bergerak menuju, kalau dalam bahasanya Hegel kemarin, menuju ke arah yang lebih rasional. Itu yang kita sebut progresif. Dan siapa yang bisa mempertahankan rasionalitasnya dalam progresif, itulah nanti yang akan menang dalam peradaban, katanya Hegel. Dulu waktu Hegel kan sudah dijelasin itu kan. Jadi kalau ada debat, ada pertarungan wacana, ada perebutan kekuasaan, dan kamu sumpah luar biasa, tidak usah kamu pikir, kamu diem aja, tunggulah besok siapa yang menang, katanya Hegel. Dan pemenangnya biasanya itulah yang lebih rasional. Di antara pemilu-pemilu partai-partai yang sekarang mau maju pemilu, nanti coba dicek, pemenangnya pasti yang paling sedikit punya kasus. Saya nggak ngomong paling bersih loh ya, paling sedikit yang punya kasus dan ketahuan. Nah berarti di antara yang tidak rasional, yang tidak rasionalnya paling sedikit yang akan menang, yang belum terbongkar biasanya. Ya, jadi nanti mungkin dia akan datang. Zaman dulu orang belum ngerti Demokrat, dianggapnya bewor bagus, terus Demokrat ini semua pada milih Demokrat. Ketika SBY awal muncul tarung dengan Megawati, Demokrat generasi pertama bagus, tapi orang terus kok gitu ya. Mungkin harus agak banting setir terus ngelirik PKS. Wah PKS ini gerakannya kok luar biasa ya, aktivitas sosialnya luar biasa, terus melonjak kan pilihannya ke PKS. Tapi terus ternyata ya ketipu lagi, ternyata bodoh wae. Terus kamu nyari lagi sekarang, balik lagi ke PDI karena Jokowinya. Terus kan kayak gitu selalu. Nanti jangan khawatir, arahnya pasti ke arah yang lebih rasional. Mungkin kamu bukan milih PDI tapi Jokowinya saja. Atau mungkin besok bukan Jokowi sebenarnya yang dipilih, tapi pimpinan yang tipenya kayak Jokowi. Atau mungkin besok pasti akan semakin rasional. Karena itulah cirinya budaya. Dia tidak cuma plural tapi progresif. Ya silakan didiskusikan tentang asumsinya Hegel ini. Oke, jadi
Relativisme etik adalah pandangan yang melihat bahwa tidak ada sistem etik yang mutlak, universal, objektif. Lawannya relativis itu objektivisme. Tidak saya sebut di sini karena agama itu biasanya objektivisme. Tapi sebagai catatan, objektivisme juga sebenarnya. Lah kalau ada keragaman gimana katanya objektivisme? Kesalahan kita katanya kelompok objektivisme adalah karena melihat keragamannya, tidak melihat nilai di balik keragaman itu. Katanya objektivisme, kalau kita melihat aspek nilainya, kita nggak akan menyalahkan budaya-budaya yang kelihatan aneh-aneh tadi. Misalnya apa wes? Yang tadi tak contohin apa? Arab misalnya. Ketika seorang anak perempuan baru lahir terus tiba-tiba ditanam saja hidup-hidup, bahwa dari kacamata kita hari ini itu sangat biadab, tapi mereka punya modus. Yang modus ini kalau ekspresinya kamu buang, kamu ambil modus etisnya, mungkin kamu setuju. Itu kan perempuan zaman itu yang namanya suku-suku di Arab. Cara hidupnya kan kalau enggak menggembala, dagang, atau perang. Di tiga hal ini yang dominan zaman itu adalah perang. Menggembala enggak satu dua lah, enggak mungkin suku kaya hanya dari menggembala. Dagang juga enggak dijamin sukses. Kalau perang iya. Jadi ketika satu suku terancam bangkrut, biasanya dia perang, andalannya perang. Nabi ketika masih muda sempat juga mengalami perang antar suku. Nah, di perang antar suku ini kan perempuan zaman itu statusnya jadinya kayak properti seperti saya bilang tadi. Ketika peradaban dibangun berdasarkan perang, maka perempuan ini akan jadi beban. Kenapa? Karena satu, perempuan tidak bisa diajak perang. Yang kedua, ini jadi asetnya suku yang kalau kalah dia akan jadi harta rampasan. Ketika satu suku kalah, yang paling sengsara adalah perempuan. Kalau laki-laki biasanya paling kalah di penjara atau dibunuh. Tapi kalau perempuan kan enggak. Begitu kalah dia jadi harta rampasan, sudah dibagi-bagi sudah. Kayak gitu kan. Jadi maka di setiap suku biasanya jumlah perempuannya dibatasi. Kalau terlalu banyak perempuan, susah satu suku. Makanya kan ada satu kisah seorang Arab yang ngubur anaknya hidup-hidup, terus ada puisinya, yang isinya puisi sebenarnya, kamu tak kubur ini sebenarnya aku ngeman kamu, daripada nanti kamu kalau besar jadi sengsara, jadi susah, mending kamu mati aja sekarang. Ya, ada nilai etik. Meskipun manifestasinya kita nggak setuju, tapi nilai etik untuk ngeman seorang perempuan, melindungi seorang perempuan, ini kan sifatnya objektif universal. Maka katanya kelompok objektivis, lu jangan dilihat keragamannya dong. Coba lihat nilai etik yang mendasarinya. Kemukus misalnya, biasanya orang pingin kaya, dan coba dilihat, saking pinginnya dia kaya itu berarti dia bisa menghidupi keluarganya dengan layak. Dia mengorbankan akidahnya, dia mengorbankan kehormatan sosialnya, dia mengorbankan nilai pengorbanan ini. Seandainya kamu putus dengan manifestasinya ke kemukus, ini kan universal sifatnya. Setiap orang pasti setuju. Itu dalam analisisnya kelompok objektivis. Jadi enggak, katanya siapa sih nilai etik itu relatif, objektif. Yang relatif itu manifestasinya, ekspresinya, tapi nilai yang mendasarinya pasti objektif. Itu katanya kelompok objektivis. Jadi jatuh cinta itu universal, semua juga setuju dengan jatuh cinta, tapi manifestasi jatuh cinta itu baru kontekstual, baru relatif. Bahwa setiap orang butuh cinta, ya, universal. Cinta itu bagus, baik, indah, ya. Tapi manifestasi dari cinta setiap budaya beda-beda. Maka kritiknya objektivisme pada relativisme, bedakan dong antara etika dengan etiket, dengan ekspresi, dengan manifestasi.
Kelompok relativis terlalu melihat aspek etiketnya, manifestasi nilainya. Padahal justru etika itu ya nilainya itu. Manifestasi itu kan cuma casing, cuma pencitraannya, cuma wadahnya, isinya bisa macam-macam. Nah itu relativisme etik yang dikritik oleh objektivisme. Ya, yang penting sudah ada gambaran. Sekarang kita masuk ke altruisme. Altruisme kata dasarnya alter. Altruis itu berarti perbuatan yang dilakukan dengan orientasi pada orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Itu namanya altruis. Jadi tekanannya pada apa? Motif dibalik perbuatan yang itu untuk orang lain. Aku minum teh ini bisa altruis, bisa egois. Egois kalau aku sudah haus, aku ingin hausku hilang maka aku minum. Itu egois namanya. Tapi altruis kalau wah suaraku kok rada serak ya, nanti teman-teman yang hadir suaraku serak nggak begitu dengar, kasihan kalau dia nggak dengar sudah datang jauh-jauh. Sudahlah tak minum biar nggak serak suaraku. Lu minumnya demi kamu. Itu namanya altruis. Nah, silahkan kamu baca ini minum yang egois atau minum yang altruis. Katanya siapa suaranya serak. Sejak tadi suaranya ya gitu-gitu aja kok. Nah, berarti egois itu memang haus. Oke, jadi altruis adalah yang diperhatikan kesejahteraan orang lain. Ini altruis ini diantara golden rule kalau dalam dunia etika. Ada banyak golden rule. Ingat saya ada 7. Golden rule yang saya ingat lagi golden rule-nya HAM. Golden rule-nya HAM itu kalau kamu tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Itu golden rule-nya HAM. Kalau ini golden rule-nya altruisme, bahwa perbuatan etis, perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak untuk kepentingannya sendiri. Jadi setiap orang berkewajiban untuk memberi manfaat pada yang lain, untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Itu namanya altruis. Jadi jangan nyari kepentinganmu sendiri, pentingkanlah kepentingannya orang lain. Itu altruis. Meskipun nanti aliran terakhir malam ini egoisme. Katanya orang egoisme, tidak mungkin ada orang altruis. Kalau dia bilang bahwa niatnya murni saat membela kepentingan orang lain, katanya egoisme, tidak mungkin. Tidak ada orang kayak gitu. Katanya egoisme, seandainya ada orang kayak gitu, tetap itu dia punya pamrih kepentingan. Paling tidak dia punya 3 pamrih. Misalnya meminimalkan rasa tidak enak. Kayak tadi ada orang jatuh, duis jatuh, kan kamu nolong. Itu sebenarnya kenapa kok kamu tolong? Karena kalau kamu diem aja nggak nolong, kan rasanya nggak enak. Masa ada orang jatuh kok diem aja, kok nggak enak ya? Itu kan berarti sebenarnya untuk kepentinganmu sendiri, biar nggak enaknya hilang. Jadi bukan demi orang. Alah katanya egoisme, ngopo? Nggak ada yang kayak gitu, prank gitu, ngopo? Menolong orang lain, bohong. Itu untuk kepentingannya sendiri. Atau menghindari hukuman, baik hukum negara, hukum sosial, hukum diri sendiri. Kalau orang jatuh kamu nggak nolong, nanti kan bisa hukuman sosial. Misalnya ada orang lihat dulu, sampean gimana sih ada orang jatuh kok diem aja? Nanti ada orang aku dimarahin gimana? Kalau ada itu jadi takut hukum sosial, takut hukum kemanusiaan, bahkan takut hukuman dari sendiri nanti kamu merasa bersalah terus. Itu kan hukuman dari dirinya sendiri. Maka kamu tolong orang itu sebenarnya dalam konteks kepentinganmu. Atau mungkin juga kadang-kadang motifnya untuk cari balasan, baik
material atau sekedar ucapan terima kasih atau dipuji, wah hebat sampean, kalau nggak ada sampean kasihan orang itu tadi. Kadang-kadang begitu. Jadi yang disebut murni itu nggak ada katanya orang egoisme. Itu pasti setiap orang juga untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Nah itu aliran egoisme. Kita masuk dikit lagi. Apa sih egoisme itu? Egoisme ada dua, ada egoisme psikologis, ada egoisme etis. Sebenarnya isinya yang mirip aja. Katanya egoisme etis, perilaku yang paling bermoral adalah perilaku yang akhirnya menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kamu tidak perlu bingung-bingung apa sih moral dan tidak. Kalau kamu melakukan sesuatu dan kepentinganmu terjaga, kamu dapat keuntungan dari perilakumu itu, berarti itu etis. Katanya kelompok egoisme. Ada dua perilaku yang etis. Yang pertama act selfishly, yang kedua act in our self-interest. Act selfishly adalah awalnya, bertindaklah secara egois untuk kepentinganmu, itu awalnya. Dan atau yang kedua, act in our self-interest, lakukan sesuatu yang akhirnya menguntungkan kamu. Jadi di awal pilihlah perbuatan sesuai seleramu, di akhir pilihlah perbuatan yang menguntungkanmu. Kamu mau nolong orang, silahkan ditolong, asal kamu memang selera untuk nolong dia, dan akhirnya kamu dapat keuntungan dari nolong itu. Kalau kayak gini berarti percayalah itu etis. Kalau enggak, kamu bunuh diri. Kamu sebenarnya melakukan sesuatu yang kamu tidak senang, dan melakukan sesuatu yang justru merugikan kamu sendiri. Itu kebalikannya, berarti perilakunya tidak etis. Asumsinya egoisme etis itu, ini kan kelihatan kok gitu ya. Kamu tadi kan yang altruis, wah orang harus altruis, tapi begitu dibantah oleh egoisme mungkin ya jangan-jangan benar egoisme, orang itu apa bisa murni. Tapi kita lihat nanti, meskipun ada kritik juga pada egoisme. Katanya egoisme tidak ada kok kewajiban alami itu, natural bahwa ada setiap orang pasti jujur, nggak ada. Ketika orang melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan bermoral, itu disadari atau tidak disadari, itu sebenarnya mengejar kepentingannya sendiri. Kenapa kamu jujur? Ya karena jujur itu baik. Kayak kemarin di Aristoteles, maka saya melakukan jujur. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa kamu sedang egois untuk kepentinganmu sendiri. Karena kamu merasa jujur itu baik, berarti kalau tidak jujur, kamu merasa salah dan berdosa, sehingga kamu melakukan jujur itu untuk memenuhi ideologimu bahwa jujur itu baik. Katanya kelompok egoisme loh ya. Jadi untuk kepentingan setiap orang. Jadi asumsi yang kedua, kita tidak ada kewajiban moral itu. Kewajiban moral itu, apa yang baik bagi diri kita itu berarti itulah yang wajib kita lakukan. Prinsipnya cuma satu dalam hidup ini, yaitu apa keinginanmu, apa kepentinganmu, penuhilah itu. Kalau kamu sudah melakukan ini, berarti kamu sudah etis, gak perlu malu-malu. Setiap orang melakukan ini. Kamu ketemu ini misalnya di Nietzsche, atau di beberapa bagian pikirannya Marx, atau beberapa filosof eksistensialis punya pendapat seperti ini. Banyak orang menipu dirinya sendiri, seolah-olah dia baik. Kadang-kadang banyak hal dijadikan sublimasi, dijadikan topeng, bahwa aku baik, aku bermoral, tapi sebenarnya untuk kepentingan dia sendiri. Nah itu asumsinya egoisme etis. Loh kalau gitu menurut egoisme etis nggak boleh dong care pada orang lain, peduli pada orang lain. Boleh, tidak apa-apa, asal hasilnya peduli, hasilnya care, itu yang menguntungkan dirimu sendiri. Kamu ada orang jatuh, cek tabrakan, terus kamu mau nolong, tolong aja. Kalau kamu merasa bahwa dengan tak tolong baik bagi diriku, baik bagi banyak orang, tapi terutama
kepentinganku terpenuhi. Tapi dengan kamu, nanti kalau tak tolong, nanti urusan sama polisi, aku kena juga, jadi panjang urusannya, wah susah tuh. Rasa ditolong baik. Secara egoisme etis boleh. Kalau dalam perhitunganmu dengan dia tak tolong, aku yang malah ketempuan rugi. Tidak imbang antara modal dan untungnya. Mending ditinggal aja. Nanti kalau ada polisi kata diwawancara, disuruh apel, disuruh tinggal aja lah. Itu secara egoisme etis boleh kamu lakukan. Jadi berbuat baik tidak apa-apa, nolong orang tidak apa-apa, tapi jangan kontraproduktif. Maunya bantu orang, kamu sendiri bunuh diri. Maka bagi egoisme etis, kamu berjuang melawan penjajahan harus, karena dengan penjajahannya terusir kamu bisa memenuhi kepentinganmu. Tapi jangan dengan cara bunuh diri. Kalau dengan cara bunuh diri, berarti kamu tidak etis secara egois.